Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 7 Januari 2025. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Viral sebulan lebih hilang di parkiran MCM, warga Ambon temukan helmnya di ACC. Seorang warga Ambon, Michael Huai, 21 tahun, mengalami kejadian tak terduga setelah helm kesayangannya yang hilang di parkiran Maluku City Mall atau MCM ditemukan kembali di parkiran Ambon City Center atau ACC pada awal Januari 2025. Kejadian bermula saat Michael dan suaminya, Michelle dan suaminya mengunjungi MCM pada 26 November 2024. Sekitar pukul 5 sore, mereka memarkirkan kendaraan roda 2 di depan MCM, lalu menggantung helm di dashboard motor dan helm satunya lagi di kancing pada spion motor. Saat itu, Michelle sempat mengingatkan tukang parkir untuk memperhatikan helmnya, lantaran ada petugas yang menjaga parkiran. Michelle merasa aman. Sekitar 15 menit, dia dan suaminya keluar mendapati helm berwarna putih itu telah raib. Meski sudah melaporkan kejadian tersebut kepada petugas parkir, helm itu tak kunjung ditemukan. Oleh juru parkir, Michelle hanya diberi helm lain sebagai gantinya. Michelle tak terima helm kesayangannya hilang dan digantikan dengan helm bekas. Namun dirinya pasrah lantaran tak mendapatkan jawaban memuaskan saat menghubungi koordinator parkir. Dikatakan saat itu koordinator parkiran menjelaskan padanya kalau peristiwa helm hilang sudah terjadi berulang kali. Karena itu mereka memasang tanda peringatan kalau barang yang hilang tidak menjadi tanggung jawab pengelola. Alhasil Michelle mengikhlaskan hal itu dan pulang ke rumah. Terhitung sebulan kemudian, kejadian tak terduga terjadi ketika Michelle dan suaminya berkunjung ke Ambon City Center atau ACC pada 4 Januari 2025. Saat melewati area parkir, pandangannya tertuju pada sebuah helm yang sangat mirip dengan helmnya yang hilang. Setelah diperiksa lebih teliti, ternyata helm tersebut benar-benar miliknya. Bersama suaminya, Michelle menunggu pemilik motor tempat helm tersebut ditemukan. Setelah berhasil menemukan pemiliknya, terjadilah perdebatan sengit. Awalnya pemilik motor tersebut mengelak dan memberikan alasan yang berbeda-beda. Namun dia tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan, alhasil Michelle membawa pulang helm tersebut. Atas kejadian ini, Michelle berharap agar pihak pengelola pusat perbelanjaan dapat meningkatkan keamanan di area parkir, terutama dengan memasang CCTV. Selain itu, ia juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati saat memarkirkan kendaraan. Kisah yang dialami Michelle ini kemudian viral di media sosial. Ada di laki-laki ini. Sudah? Foto pakai barang bukti? Iya. Kan akang ada di kakak motor. Beta helm ada di kakak pun motor. Ini nih. Beta helm ada di kakak ini pun motor. Ini motor. Sama kakak. Jangan pakai beta motor ini. Jadi sih tahu. Intinya, beta pun helm yang ini nih, yang hilang di MCM, ada di laki-laki ini. Sudah? Sama kakak. Jangan pakai beta motor ini. Jadi sih tahu. Intinya, beta pun helm yang ini nih, yang hilang di MCM, ada di laki-laki ini. Sudah? Foto pakai barang bukti? Iya. Foto pakai barang bukti? Iya. Kan akang ada di kakak motor, beta hilang di MCM, ada di laki-laki ini. Tribuners, warga Ambon kecewa helm sering hilang di parkiran MCM tapi tak ada tanggung jawab. Insiden kehilangan helm seringkali terjadi di parkiran depan pusat perbelanjaan Maluku City Mall atau MCM, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Salah satu korbannya ialah Michelle Huai, 21 tahun, yang kehilangan helm pada 26 November 2024 lalu. Kepada tribunambon.com, dia menceritakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 sore saat dia bersama suaminya berkunjung di MCM. Mereka lalu memarkirkan kendaraan roda 2 di depan MCM serta menggantung helm di dashboard motor, sedangkan helm satunya lagi dikancing pada spion motor. Saat itu Michelle sempat mengingatkan tukang parkir untuk memperhatikan helmnya lantaran ada petugas membuat Michelle merasa aman. Sekitar 15 menit dia dan suaminya keluar dan mendapati helm berwarna putih itu telah raib. Saat bertanya ke juru parkir yang bertugas, mereka malah tidak mengetahui kejadian tersebut. Kejadian ini membuat Michelle geram. Ia merasa tidak puas dengan respon pihak pengelola parkir.
Oleh juru parkir, Michelle hanya diberi helm lain sebagai gantinya. Meski tak terima helm kesayangannya hilang dan digantikan dengan helm bekas, Michelle pasrah lantaran tak mendapatkan jawaban memuaskan saat menghubungi koordinator parkir. Kata dia saat itu, koordinator perparkiran menjelaskan kalau peristiwa helm hilang sudah terjadi berulang kali. Karena itu mereka memasang tanda peringatan atau barang yang hilang tidak menjadi tanggung jawab pengelola. Dikatakan kejadian hilangnya helm di area parkir memang sering terjadi, namun lambannya penanganan dan kurangnya tanggung jawab dari pihak pengelola parkir kerap menjadi sorotan. Atas kejadian tersebut, Michelle berharap tingkat keamanan di area parkir depan MCM lebih ditingkatkan, misalnya dengan memasang CCTV. Juga ada rasa tanggung jawab kepada pelanggan untuk mengganti barang yang hilang. Tribuners, awal tahun tumpukan sampah kembali hiasi ruas Ohijang hingga Wadek. Tumpukan sampah kembali menghiasi ruas jalan utama Ohijang menuju Wadek, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra. Salah satu titik tumpukan sampah ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan kantor PDAM Malra. Pantauan Tribunamber.com Senin sore, total puluhan tumpukan sampah yang masih berserakan. Ironisnya, lokasi-lokasi ini merupakan jalur utama yang sering dilalui kendaraan, sehingga tumpukan sampah menjadi pemandangan yang tidak menyenangkan bagi pengendara. Tumpukan sampah tersebut terdiri dari berbagai jenis limbah termasuk pembungkus makanan, kardus, sampah plastik, bahkan mesin cuci bekas dibiarkan tergeletak begitu saja. Reni, salah satu warga Wadek, menjelaskan tumpukan sampah memang sering terlambat diangkut oleh armada sampah Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Apalagi lanjutnya ini ruas jalan utama yang padat kendaraan, seharusnya dari pagi-pagi sekali segera diantisipasi tumpukan sampah agar memberikan kesan bersih bagi penyintas yang hendak ke Kota Tual. Sementara Ahmad, seorang pengendara motor yang sering melintas di kawasan Wadek, mengaku sangat memperhatikan kondisi sampah tersebut setiap pagi. Ia juga mencatat bau tak sedap yang menyebar dari area tersebut yang tampaknya berasal dari tumpukan sampah depan PDAM. Lanjut, saya. Masih dari Maluku Tenggara, Tribuners, apel perdana 2025, PJ Bupati Malra tekankan pentingnya kolaborasi birokrasi pasca pilkada.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra mengawali tahun 2025 dengan semangat baru. Dalam apel perdana yang digelar di lapangan upacara kantor Bupati Malra pada Senin 6 Januari 2025, penjabat atau PJ Bupati Malra Samuel Huwai menekankan pentingnya persatuan dan kolaborasi birokrasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal. Huwai menegaskan pada apel perdana di tahun 2025, semangat aparatur sipil negara ASN jadi lingkup Pemkab Malra harus semakin solid pasca kontestasi Pilkada 2024. Menurutnya, kini saatnya seluruh ASN bersatu dan bekerja sama untuk fokus pada pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Malra. Dirinya juga mengumumkan hasil seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNSD dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemerintah Kabupaten Malra telah berhasil melaksanakan agenda besar perekrutan CPNS dan P3K tahun 2024 sesuai dengan Kemenpan RB nomor 293 tahun 2024. Dari total 2.652 peserta yang terdaftar dalam seleksi kompetensi dasar atau SKD, sebanyak 2.545 peserta hadir mengikuti ujian, sementara 105 peserta tidak hadir. Selain itu, terdapat 2 peserta yang menggunakan nilai SKD tahun 2023. Hasil seleksi menunjukkan bahwa 190 peserta berhasil melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi bidang atau SKB yang terdiri atas 46 orang dari tenaga kesehatan dan 144 orang dari tenaga teknis. Saat ini, hasil integrasi nilai CPNS masih dalam proses penyelesaian oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN selaku Panitia Seleksi Nasional. Kabupaten Malra juga lanjutnya mendapatkan alokasi 845 formasi P3K berdasarkan Kemenpan RB nomor 329 tahun 2024. Alokasi tersebut meliputi 149 formasi tenaga guru, 84 formasi tenaga kesehatan, dan 612 formasi tenaga teknis. Untuk diketahui, dalam apel perdana, PJ Bupati Malra juga menyerahkan sejumlah hadiah lomba HUT Kabupaten Malra ke-72 kepada dinas dan badan di OPD setempat. Yang selama pentingan. Saya minta supaya ini juga menjadi catatan dan inspirasi bagi para camat yang lain. Supaya di tahun ini mereka berlomba-lomba saudara-saudara membangun seluruh penyelenggaraan pemerintahan dari OPD itu. Tetapi justru menjadi ikhtiar dari sebuah perubahan sikap dan perilaku kita membuat menyala abangku kantor itu di waktu-waktu yang akan datang. Saya juga minta supaya mereka-mereka yang dari sisi objektif telah meraih bagaimana sebuah fashion show untuk sebuah pakaian dinas ASN teruslah mempertahankan itu. Saudara, hari ini yang paling terbaik, tapi masih banyak juga mereka-mereka yang ingin mencapai yang terbaik. Mudah-mudahan pada waktu-waktu akan datang, saudara juga bisa dikalahkan oleh mereka-mereka. Saya kira itu catatan saya sebelum saya menyerahkan penghargaan khusus untuk Pak Camat yang sudah boleh memberi ukiran prestasi yang terbaik di wilayah kecamatannya. Saya justru melihat sebagai membangun seluruh penyelenggaraan pemerintahan dari OPD. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Harga daging ayam awal Januari 2025 masih tinggi Rp29.000 per kilo. Harga daging ayam potong di Pasar Madika Kota Ambon masih melonjak Selasa 7 Januari 2025. Lonjakan harga ini menurut pedagang terjadi sejak 20 Desember 2024 hingga saat ini masih bertahan tinggi. Saat ditemui tribunambon.com pukul 1:30 siang, salah seorang pedagang Abdul menyebut kenaikan harga daging ayam ini terjadi karena dari peternak harganya masih melonjak. Untuk harga per ekor ayam potong bervariasi tergantung ukurannya. Per kilo saat ini dibanderol Rp29.000 dari harga sebelumnya Rp25.000 per kilo. Ayam yang didagangkan para pedagang di Gedung Baru Pasar Madika berasal dari para peternak di Kota Ambon. Terkait daya beli, menurut Abdul, kenaikan harga daging ayam sangat berpengaruh. Karena Rp29.000 per kilo. Biasa harga normalnya itu 25-26. Kalau rata-rata per ekor dengan kisaran harga berapa nih, Bang? Ini tuh 70.000 dengan berat 2,5 kilo itu 70.000. Kalau tetelan sama itu, Bang? Hah? Yang tetelan sama itu. Kalau tetelan dia satu berbuahnya 5.000 kalau tetelan hatinya. Untuk daya beli gimana, Bang?
Karena mahalnya begini, kurangnya pembeli, kurang peminat kalau masih mahal begini. Terima kasih, Bang. Iya. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebesaran kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 7 Januari 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal